Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ma'athiri wal amjad. Sebelum saya ingin mengungkapkan sebagaimana di dalam Maulid Dibai dikatakan sebelum fasal mahallul qiyam, ahdiru qulubakum ya ma'syar dhawil albab hatta ajluwalakum araisa ma'ani ajallil ahbab. Tolong hadirilah hati kita bersama, dengarkanlah dengan hati, karena ucapan ini tulus keluarnya dari hati dan saya berharap sampainya ke dalam hati. Hadirilah ke hati kalian, kata Imam Maulid Dibai, sehingga kita dapat merasakan kelezatan-kelezatan di dalam hati. Karena dunia yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak lebih di mata orang-orang mulia melebihi bangkai saja. Ad-dunya jifah, mobil, ketenaran, pakaian, semua itu bangkai. Watullabuha kilab, kata Nabi, pencarinya itu bagaikan anjing-anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dunia yang terlihat oleh mata. Namun kata Imam Ghazali dikatakan hati yang dimaksud di sini adalah hati yang asing di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di padang mahsyar semua harta dunia tidak ada manfaatnya. Kecantikan, ketenaran, kegantengan, harta dunia tidak ada manfaatnya. Bahkan anak keturunan kita yang begitu sayang sama kita di dunia, la yanfa', tidak bermanfaat. Siapa yang bermanfaat? Yang datang kepada Allah dengan hatinya selamat. Jadi hadirilah hati, karena hati mahal nadhari Rabb. Hati itu tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita beramal, tapi kalau tujuannya riya, tujuannya ingin dipuji orang, ingin dicium tangan orang, ingin dimuliakan orang, hati-hati, fannaru aula bih. Bahaya ini, neraka utama daripada orang ini. Kenapa? Karena dia lebih mencari panggung-panggung kehormatan-kehormatan manusia daripada kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf, datuk moyang Al-Ba'alawi selalu memberikan doa sebagaimana doa ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki zahir kami, maka perbaikilah hati kami. Karena perbaikian zahir tanda di perbaikiannya batin. Jadi siap dengar dengan hati. Saya ini capek ini, deg-degan hati saya ngomong. Yang dengar aja deg-degan, betul? Apalagi saya ngomong, saya jauh lebih deg-degan ini. Doain saya nak jantungan pulang dari sini. Amin. Ente orang nih ngaminin aja kepelitnya. Jadi hadirilah dengan hati. Kita saat ini sedang menghauli ayahanda daripada Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Semoga ayahanda beliau diberikan kuburannya taman daripada taman surga, diberikan kebahagiaan di alam barzakhnya, dan begitu juga Umi, ibunda beliau, keramat beliau agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat seluruh penyakitnya, dibahagiakan, diangkat seluruh masalahnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang para hadir, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semua. Ini hati. Kita sedang memperingati Isra Mi'raj Nabi SAW.
Sebelum kita membaca surat Al-Isra, saya hanya bahas satu ayat ini saja. Selesai itu saya ini tidak banyak ngomong. Saya ini paling lama ceramah 15 menit. Kalau di sini mungkin cuma 5 menit, tidak banyak. Mohon maaf kalau saya berbicara ini mungkin ada yang terganggu, ada yang merasa suntuk, ada yang merasa bosan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita membaca surat Al-Isra, yang menarik susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah wahyu. Ayat terakhir sebelum surat Al-Isra yang bernama surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhikrim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Shadaqallahul azim. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah yang teragung dan termulia, hadiah terbesar dari Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hadiah teragung yang tidak pernah dirasakan dan dijumpai oleh manusia, oleh makhluk selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini melindungi kita, yang selama ini memberikan rizkinya kepada kita, yang selama ini memberikan manfaatnya kepada kita, kita dapat berjumpa dengan zat itu adalah harapan seluruh umat manusia dan hamba seluruhnya. Dan itu hadiah ketika masa hidup cuma dirasakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi merasakan hal itu? Nabi tidak merasakannya dengan tidur-tiduran, malas-malasan, tidak. Nabi diuji ketika di Mekah. Puncak daripada ujian yang pertama adalah wafatnya pamanda yang menjadi pelindung setia, yaitu Sayyidina Abu Talib. Abu Talib meninggal. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di sana, istri tercinta beliau meninggal di tahun yang sama, sehingga para sejarawan menamakan tahun itu dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Tidak sampai di sana, Nabi mencari ke Taif sanak familinya, keluarga yang ada di sana, bukan disambut dengan kebahagiaan dan memuliakan, justru mereka menyambutnya dengan bebatuan. Itu yang menyebabkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat sedih. Nabi ini adalah a'zamul qalb, qalbun Nabi a'zamul qalb. Hati Nabi ini adalah hati yang paling kuat, hati yang paling tegar, hati yang paling sabar. Sehingga walaupun seperti itu Allah tetap menghiburnya. Bersabarlah. Tidaklah sabarmu kecuali Allah yang akan membalasnya. Kira-kira kalau Allah memberikan janji, pasti ditunaikan atau tidak? Percaya atau tidak sama janji Allah? Yakin sama janji Allah? Allah berikan kabar, sabar. Wala tahzan alaihim, jangan sedih wahai Nabi. Karena kesedihan, kalau kita dilanda kesedihan, ketahuilah akan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan, "Wa idza tatulu iqamatun min hadithin kanat mubashiratan bitulil muntazar." Kalau musibah bertubi-tubi kepada kita, kalau bencana terus-menerus kepada kita, yakinlah bahwasannya akan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kuncinya sabar. Kalau orang tidak sabaran, man istajal qabla awanih uqiba bihirmanih. Kalau orang tidak sabar, dia tergesa-gesa, akhirnya dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Sebagaimana misal orang belum waktunya dapat mobil, pengen dapat mobil, akhirnya mencuri. Kira-kira dapat mobil atau masuk penjara orang seperti ini? Masuk penjara, karena tidak sabar. Maka ketahuilah, yakinlah, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Risalah Mu'awanah. Saya akhiri dengan kalimat ini, seandainya hijab takdir kita dibuka oleh Allah, maka kita semua akan sedih dan menyesal
karena sempat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan yakin kepada kita. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.